pagi menjelang siang ini kita dapat berhadir untuk menimba ilmu di tempat yang mulia ini. Serta tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada kehidupan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu. Kemudian setelah itu yang kami muliakan dosen pembimbing kita Al-Mukarram Al-Ustaz Karim Mulya, mudah-mudahan beliau panjang umur tentunya dalam keadaan sehat walafiat sehingga beliau dapat terus melaksanakan kewajiban serta tugas-tugas beliau khususnya sebagai seorang guru. Dan juga yang kami muliakan kawan-kawan seperjuangan Hasan Muhammad Ali Darussalam Masyaallah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah istiqomah dalam menuntut ilmu dan mendapatkan husnul khotimah. Amin amin. Untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pemaparan teks makalah, 3. kritik dan saran, 4. tanya jawab, 5. penasihat serta pengakuan. Ya, kita masuk di acara pertama. Untuk itu kami minta kepada Ustaz Karim Mulya untuk membukakan acara. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkat dibacanya surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Langsung saja kita masuki acara kedua, yaitu pemaparan teks makalah oleh kawan-kawan kelompok 6 dan insya Allah akan dilanjutkan oleh kelompok 7. Kepada kawan-kawan kami persilakan. Sambungan semalam kita ulangi hidup di halaman 34. Wa jawabu mawqufun lagi. Jadi kita masuk ke pembahasan kurang kayak apa sih cara si mustadil mempertahankan dalilnya ketika sudah diserang oleh Mu'tarid. Si Mu'tarid kan menyerangnya memakai qawadih berupa an-naqdu. Kan sudah diulang semalam, apabila kita membicarakan masalah illat itu posisi kita sebagai mustadil. Apabila masuk ke qawadih, maka kan yang menggunakan qawadih itu Mu'tarid. Apabila kita selaku mustadil misalkan sudah memaparkan dalil kita, kemudian diserang oleh si Mu'tarid menggunakan an-naqdu ini, maka kayak apa jawabannya? Di sini dijelaskan sini wa jawabu mawqufun. Jadi di sini ada beberapa cara si mustadil menyanggah seorang Mu'tarid. Di antaranya wujudillah. Kemudian sebelumnya dulu kita membahaskan kita farahna ala takhalluf la yaqda. Apabila kita ulang sedikit, apabila kita menganggap yang marahnya takhalluful hukmiyillah itu ada Allah merusak pada illat, maka cara menyanggahnya itu kan yang dari awal, karena memang sudah dari awal anak itu pada yang sudah sebagai ini. Jadi tinggal saja bahwa masalah yang sebelumnya di masalah itu terdapat takhalluf, tapi karena dianggap takhallufnya ada sebagai qawadih, maka dijelaskan bahwasanya masalah itu terkeluar bisa dengan nas, bisa dengan ijma atau yang lainnya. Tetapi apabila kita menganggap takhalluful hukmiyillah itu sebagai qawadih, maka cara menyanggahnya ada 4. Yang pertama kan pada wujudillah, yang kedua pada intifa'il hukmi, yang ketiga bayanul mani, yang keempat bayanul haqq syarti. Kemudian masuk ke man wujudillah yang pertama, cara menyanggah yang pertama. Si mustadil membiasakan pengharapan hadas ini kan bisa berupa apabila hadasin asghar itu artinya apabila hadasin akbar menjadi wajib. Ya kalau bersujud
bersuci dari hadas itu tetap hukumnya disyaratkan berniat karena mengkiaskan kepada tayamum. Kalau tayamum memang ada nasnya menjelaskan bahwa tayamum ini wajib berniat. Kalau masalah wudu atau mandi wajib itu pada makanya dikiaskan kepada tayamum. Jaminya apa jaminya? Sama-sama toharoh hadas. Ini ngarannya toharoh, tayamum toharoh juga ngarannya. Ini istidlalnya si mustadil. Kemudian ilat toharoh ini dipermasalahkan oleh mu'tarid. Ujar mu'tarid, coba dilihat di kasus lainnya. Ujar si mu'tarid, coba diperhatikan betul-betul toharoh ini. Lamunnya toharoh an hadas apa? Disandingkan dengan toharoh an najas, anin najas apa? Bersuci daripada najis. Lamunnya toharoh an hadas disyaratkan niat karena mengkiaskan kepada tayamum yang ilatnya sama dia toharoh, maka toharoh an najis ini ilatnya sama aja juga, sama-sama toharoh. Tapi kenapa hukumnya lain? Waktu kita membuang najis, membersihi najis, menghilangkan najis, itu ada disyaratkan berniat. Sedangkan toharoh an hadas tadi dikatakan disyaratkan berniat karena mengkiaskan kepada tayamum, lantaran sama-sama berarti. Padahal ini gitu. Ilatnya dia toharoh juga. Lalu coba di dalam itu yang di nomor 5 dari atas, wa in fara'ana ala fiyata pada buddha mimatihi wa rukun akan banget mobilitillah kita nami hati sebagai nanti la inadan. Jadi cara menyanggahnya si mustadil tinggal jelasannya aja bahwasanya ilal toharoh pada kasus toharoh an najasin ini tertolak bukan karena zat ilatnya, tetapi karena ada qaidun. Tetapi karena adanya qaid, yang qaid itu sifatnya munasib atau muatir bagi hukum. Contohnya di sini toharoh ini kan ilatnya sudah, tapi qaidnya yang di sini an hadatin. Toharoh an najasin ini qaidnya an najasin. Kemudian karena qaidnya ini munasib, lalu dijelaskan apa? Munasib bagi hukum berniat, lalu dijelaskan oleh si mustadil bahwasanya ilat bahwasanya yang ngarannya hadas itu belain dengan najis. Karena belain dengan najis makanya hukumnya belainan juga kayak itu. Terus contohnya nanti
Kunci aja. Teman datang tuh satu. Kalau terlalu lagi tulisan nama jangan tulisan. Jangan gigi lagi. Pagut kepala kali. Yang mana gini? Tambahin di tempat. Kemudian contohnya lagi, orang yang ada berniat pada puasa bulan Ramadan, ada berniat di malam hari, itu kan puasanya pada sah. Ilatnya kan karena awal puasanya itu kosong daripada berniat. Jadi ujar mustadil, ujar si mustadil, orang yang ada berniat di malam bulan Ramadan, ada berniat puasa, maka puasanya ada sah karena awal puasanya itu kosong daripada berniat. Lalu dipermasalahkan, kosong daripada berniat ini dipermasalahkan oleh si Mu'tarid. Ujar si Mu'tarid, ujar doa itu kalau dijadikan ilat. Coba lihat di kasus lain, ujar si Mu'tarid di kasus lain, orang yang ada berniat di malam hari, tapi pada puasa sunat, orang yang puasa sunat ada berniat di malam hari, puasanya sah ya. Padahal awal puasanya kosong daripada niat. Jadi kayak apa nih dia mau tarik nih? Mau sampai di sini dia dulu kada mau menjawab, mustadil kan berarti kan alahnya pula inqita'ul mustadil artinya kan batal artinya istidlal si mustadil yang memandangkan ini sebagai ilatnya ada mau dipakai. Lamun ini udah diam. Tapi lamun ini kalau masih menjawab lagi. Ujar si mustadil, bujur aja memang di sini memang masih terkandung ilat puasanya kosong awal puasanya daripada berniat. Tetapi karena ada faidun mu'assir atau munasib tadi, kalau di atas itu kan kira mawar, faidnya kalau di bawah fital qobuk. Kalau dia puasa sunat, kalau di puasa sunat memang ada disyaratkan harus berniat di malam harinya. Kemudian contoh yang ketiga ulang. Pada kasus pencurian yang menyebabkan terhadap dipotong tangan. Pada kasus An-Nabash, orang yang membongkar kuburan, mengambil kain kafarnya, itu si mustadil memandangkan An-Nabash itu dipotong dua tangannya.
karena mengias kepada pencuri pencurian itu menyebabkan kepada potong tangan. Ilatnya karena sama-sama as-sariqah. Kemudian si Mu'tarib mempermasalahkan ilat yang ini. Dicarikan si Mu'tarib kasus yang lain yang ilatnya sama tapi hukumnya berlainan. Kemudian kasus lain dicarikan si Mu'tarib yang ilatnya sama. Itu kasus mengambil kapan di kuburan. Jika seseorang mengambil kapannya itu dari di kuburan di mafazah di tanah lapang, walau kalau baru sobat sekalipun nilai kain kapan yang diambilnya itu sudah sampai nisab. Di sini hukumnya pada dipotong tangan, padahal ilatnya sama dia mencuri. Cuma lantaran pencuri itu ada memiliki poin. Kalau di kasus yang kedua ini laisa bimislihi, kalau di kasus An-Nabash itu bukan akhdun nisab bimislihi. Jadi ya belain, artinya kan belain karena poin belain tadi belain itu hukumnya. Lalu seakan-akannya ilat di kasus kedua ini seakan-akannya ilat kasus pertama ini karena mau menjerat kepada kasus kedua. Kemudian masuk ke cara bagi mustadil untuk menyanggah. Cara kedua bagi mustadil untuk menyanggah serangan Mu'tarib.
Au intifa'il hukmi illam yakun intifa'uhu madhabal mustadir, atau menyanggah ternafinya hukum. Syaratnya illam yakun intifa'uhu madhabal mustadir. Selagi menafikan hukumnya itu kan lainan mazhab mustadir. Pada kasus salam tadi sudah waktu di asbab tadi sudah ada di pelajaran asbab tadi. Ujar si mu'tarib, salam itu kan la yushtaratu at-ta'khir. Itu kan ada disyaratkan harus tempo, artinya sah aja namanya situs ini, namanya alat, namanya konten. Ujar si mustadir, ilahnya karena asalan adalah abdul mu'awadah. Lalu dipermasalahkan mu'tarib, abdul mu'awadah ini dipermasalahkan oleh mu'tarib, ujar mu'tarib pada kasus yang lain, pada kasus ijarah. Pada kasus ijarah, at-ta'dil itu disyaratkan. Padahal kita sama abdul mu'awadah juga. Jadi ujar mustadir menanggapi tuduhan mu'tarib. Ujarnya kan itu berarti apa? Hukumnya berlain daripada ilat posisi ini memang adalah perlu, tetapi apa di hukum sini itu ternafinya hukum yang disyaratkannya takdir itu ternafinya disyaratkan terpegang ternafinya hukum disyaratkan hukum kada disyaratkannya takdir itu tertegak menjadi disyaratkan takdir, karena mensyaratkan takdir itu bukan untuk kesahan akarnya, tetapi untuk menetapkan ma'qud alaih, untuk supaya agar supaya manfaatnya itu tetap. Kemudian ini kan yang cara penyanggahan yang kedua. Kemudian cara penyanggahan yang ketiga, au bayanun mani. Si mustadir menjelaskan bahwasanya dalam kasus yang akan datang ini kan ada terdapat mani
sehingga hukumnya tidak kalau disamakan walaupun kitabnya sama. Hidup sakti pasti entah berarti yang mungkin ditambah ya tangannya yang gua sedikit tuh Pak. Semua kan denger Zakir Contohnya di sini al-qasdu bil muqaddad, al-qasdu bil muqaddad. Pada kasus orang yang membunuh menggunakan benda yang benda berat itu, tapi mematikan enggak, lain daripada muqaddad, selain daripada benda tajam. Membunuhnya karena sengaja, memang berniat membunuh. Amang misalnya amang mulai positif kan. Kandangan deh. Rantau gitu. Kandangan. Menurut saya kan di ribet amang pakai tapi saya. Amang ribet pakai tapi mati sedikit. Tapi-nya ada bantu hari ini. berarti rezeki kalau kilo. Mana rantau gitu. Rantau. Ada kita punya. Jadi di sini Ustadznya membiasakan al-qasdu bil muqaddad dengan al-qasdu bil muqaddad karena ilatnya qasdu amrin, perbuatan belum. Ya, sebenarnya artinya kasnya memang berniat membunuh, memang sengaja membunuh. Suara kamu yang koreksi lagi ya. Ada orang tua. Sertanya terus apa namanya? Bilang apa lah? Bilang sampai orang. Bilang apa? Juga varinya saksinya dan di kawanan ini bersama dalam masyarakat publik Pak. Jadi mau di kita itu kampung-kampungnya jarang ini kampung ekspert kayak di sana kampung-kampungnya jadi kemudian ada sedikit. Lalu kasus tadi dipermasalahkan oleh Mu'talib. Ya kampungnya ada Kamunya al-qasdu bil muqaddad wajib dikisos dan dalam itu adalah qasdu amrin perbuatan. Di kasus lain, si Kuitan misalnya membunuh anaknya. Memang sengaja membunuh anaknya, misalnya berkelahi beranak misalnya. Anaknya. Tapi di kasus kedua ini ada si Kuitan, ada dikisos, ada dikisos saya. Karena memang di hadis memang ada yang lain kalau wajib jiwa dari Lalu cara si mustadil mempertahankan dalilnya
bahwasanya dalam kasus yang di atas ini ilatnya tentang al-faslul amru wal wana. Ujar si Mustadir, pada kasus kedua walaupun sifatnya sama dengan kasus pertama, tetapi ada yang menegahnya. Nah, yang si penegah itulah yang harus dijelaskan oleh si Mustadir. Tamunya pada hendak istidlalnya dihancurkan oleh Muqallid ya loh. Apa geram nantinya yang menyebabkan di sini tertegah daripada hukum qisas? Karena pada kasus yang di bawah ini kan si Kuitan, si Abah itu kan menjadi sebab bagi adanya anak. Maka kalau dibalik pada yakun itu sababan li'adamil abi, pada maka dibalik anak itu menjadi sebab bagi kededa abahnya, artinya kan bagi dibunuhnya abahnya pada kawat. Kemudian masuk ke cara menyangka yang terakhir, al-faqr syarti atau menjelaskan